Kembali di Prime Time, pemerintah Indonesia terus mendorong upaya menurunkan emisi karbon atau gas rumah kaca sesuai komitmen dalam Perjanjian Paris. Berbagai pihak termasuk sektor industri dalam negeri turut berpartisipasi mendukung upaya pemerintah tersebut. Salah satunya PT Pertamina. Melalui Subholding Power and Renewable Energy, PT Pertamina menargetkan green energy mencapai 17% dalam portofolio bisnis di tahun 2030. Kami memiliki mandat untuk bisa mempercepat implementasi proyek-proyek EBT di dalam lingkungan Pertamina sehingga meningkatkan bauran energi yang dipakai oleh Pertamina menjadi 17% dan juga bisa mengurangi emisi karbon. Upaya menurunkan emisi karbon melalui transisi energi menuju energi ramah lingkungan menjadi concern semua pihak di berbagai sektor. Penggunaan energi baru dan terbarukan atau EBT bahkan menjadi rancangan undang-undang yang dibahas dalam program legislasi nasional atau Prolegnas tahun 2021. EBT merupakan solusi strategis untuk menekan emisi karbon baik di level global maupun nasional. Dewan Energi Nasional mencatat potensi EBT yang terkandung di Indonesia sendiri mencapai 417,8 gigawatt, akan tetapi pemanfaatannya baru sekitar 10,4 gigawatt atau 2,5%. Ya, sebetulnya kalau kita lihat dari energi mix untuk tahun 2020, angkanya sekarang 11,6% lah ya. Nah, artinya apa? Artinya 88% itu masih menggunakan fosil, itu batu bara, minyak, dan gas gitu. Cuman memang pemanfaatan gasnya itu dari waktu ke waktu terus meningkat, minyaknya menurun, batu baranya juga menurun. Tapi kalau dikelompokkan ya masih besar gitu, EBT-nya masih 11,6 kan. Sektor industri sebagai bagian dari komunitas global terus didorong untuk menjalankan bisnis yang bertanggung jawab terhadap kelangsungan lingkungan hidup. Hal ini membuat sejumlah industri, khususnya di Indonesia, terus beradaptasi melalui transisi energi menggunakan EBT. Salah satunya adalah PT Pertamina. Melalui Subholding Power dan Renewable Energy, PT Pertamina menargetkan green energy mencapai 17% dalam portfolio bisnis di tahun 2030. Komitmen pembagian EBT dalam ekosistem Pertamina dituangkan dalam 8 inisiatif transisi. Di antaranya adalah membidik pemasangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS dalam konsep Green Energy Stations yang tersebar di berbagai wilayah di Nusantara. Specifically yang Pertamina lakukan, salah satunya yang seperti tadi disebutkan, kita akan memasang di SPBU Pertamina, kita akan mengkonvert sebagian besar menjadi Green Energy Stations, gitu ya, yang dimana SPBU ini akan sumber listriknya akan berasal dari tenaga surya. Green Energy Station atau GS merupakan inovasi baru untuk mendukung ekosistem EBT di tubuh Pertamina. GS terdiri dari 3 konsep utama, yakni konsep Green yang memiliki PLTS di area SPBU, konsep Future yang memiliki EV Charging Station, dan konsep Digital, di mana pembayaran di SPBU dilakukan secara cashless serta dilengkapi dengan self-service. Pemanfaatan energi surya sebagai energi listrik mandiri menjadi salah satu fokus utama Pertamina dalam mengusung konsep green energy. Saat ini PLTS telah terpasang di 76 titik GS yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Di antaranya 3 titik di Lampung, 43 titik di Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat, sebanyak 13 titik di Jawa Tengah dan Yogyakarta, serta 17 titik di Jawa Timur. Selain memberikan dampak yang cukup signifikan mengurangi emisi karbon, pemanfaatan PLTS juga dapat mengefisiensi biaya operasional SPBU. Di GS SPBU Fatmawati, Jakarta Selatan misalnya,
Penggunaan PLTS dengan kapasitas solar photovoltaik 6,3 kW peak dapat menghemat biaya listrik setiap bulannya dengan rata-rata 12,5% dari total penggunaan listrik untuk operasional. Cukup menghemat energi, tambahan hemat energi Mas, karena dari surya sendiri kan ya. Kemudian juga cukup membantu dari segi pengeluaran, dari pengeluaran SPBU, cukup menghemat. Untuk pengoperasiannya kayak gimana? Pengoperasi secara otomatis Mas. Namun untuk cara perawatannya cukup mudah, hanya dibersihkan aja dengan air atau dengan sabun kalau emang kotoran terlalu berat gitu. Pertamina berencana memperluas pemasangan GES hingga 5.000 titik di seluruh Indonesia. Dengan target 5.000 PLTS tersebut, kapasitas listrik yang dihasilkan mencapai 31 MW dan berpotensi dapat menurunkan emisi karbon hingga 34.000 ton per tahun. Sebagai upaya mendukung pemerintah menurunkan emisi karbon 29% pada tahun 2030, Pertamina NRI menargetkan peningkatan total kapasitas EBT menjadi 10,2 gigawatt pada 2026 mendatang. Saya menghimbau untuk industri yang masih menggunakan fosil, mungkin itu gas ya. Yang kedua, untuk EBT itu bisa langsung memasang PLTS, baik itu di rumah tangga, di perkantorannya, di industrinya. Itu sangat bermanfaat, akan terjadi penghematan pembayaran listriknya, juga lingkungan menjadi bersih. Juga industri-industri yang memproduksi barang tertentu, kalau barang itu diekspor akan mendapat sertifikat green. Tren arah kebijakan baik global maupun nasional saat ini adalah menuju pembangunan rendah karbon dan energi bersih di tahun 2030. Kebijakan pemerintah Indonesia untuk mendorong transisi energi bagi industri dalam negeri terus digenjot, sehingga diharapkan semua pihak dapat berpartisipasi mendukung upaya menurunkan emisi karbon dengan energi baru terbarukan. Said Mashur, Adini Anissa, Muhasin Jalal, Berita 1, Jakarta.